Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kosongkan Bejana Hati. Saudara, kalau mau jujur, semakin kesini kekristenan itu tidak bertumbuh sebagaimana yang diharapkan, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Secara kualitas, mudah sekali terlihat di mana kehidupan kebanyakan orang Kristen itu tidak berbeda dengan orang-orang yang beragama non-Kristen. Sedangkan secara kuantitas, kita melihat kantong-kantong Kristen tidak lagi menjadi kantong Kristen. Bahkan pusat gereja timur Bizantium, di mana terdapat gereja yang paling megah di dunia, yaitu gereja Hagia Sophia, telah berubah menjadi tempat ibadah agama lain. Belum lagi gereja-gereja di Eropa yang juga sepi pengunjung, bahkan sudah banyak yang beralih fungsi. Salah satu penyebabnya karena kebanyakan orang Kristen tidak menemukan makna atau arti hidup ini. Padahal Alkitab jelas mengarahkan kita untuk menemukan makna kehidupan. Dan makna hidup itu hanya satu, saudara, yaitu Tuhan. Ketika seseorang memiliki hubungan atau relasi dengan Allah, ia akan mengerti makna hidup ini. Kurang dari itu, orang tidak menemukan makna hidup yang benar. Memang, Tuhan kadang pakai proses yang menyakitkan untuk menyadarkan kita bahwa makna hidup yang sesungguhnya adalah perjumpaan dengan Tuhan. Contohnya Saulus, ia menyadari makna hidup yang benar ketika ia bertemu Tuhan dalam perjalanannya ke Damsyik. Kisah 9 ayat 3-4. Ingat saudara, kalau Allah bersedia kita panggil Bapa, berarti Dia mau mengakui kita sebagai anak-anaknya. Maka sebagai anak, kita tentu harus bertemu dengan Dia secara pribadi. Bukan dari apa kata pendeta, doktrin, teolog, buku, atau literatur apapun dan dari manapun. Jadi, kita harus jujur bahwa ilmu teologi, literatur, atau doktrin itu tidak membuat kita bertemu Tuhan. Maka sejak sekarang, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan secara baik. Kita harus punya keintiman dengan Tuhan. Masalahnya, keintiman itu tidak mungkin mendadak. Dan kita tidak bisa sok akrab, sok kenal dengan Tuhan. Allah itu hidup dan nyata. Maka kita harus berhubungan dengan Dia melalui kehidupan yang kita jalani setiap hari. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara nyata. Betapa malangnya kalau suatu hari nanti kita meninggal dunia, kita belum berjumpa dengan Tuhan. Kita pasti tidak akan dikenal. Matius 7 ayat 23. Lalu satu hal saudara yang harus kita mengerti agar kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah bahwa kita harus bisa mengosongkan bejana hidup kita dari hobi, nafsu, dan ambisi yang salah. Apalagi bagi yang sudah berumur, harus bisa. Tujuannya agar bejana hidup kita bisa diisi oleh Tuhan. Masalahnya, kebanyakan kita, bejana hidupnya masih penuh dengan berbagai hal yang tidak bisa kita lepaskan lagi. Maka kita harus benar-benar nekat. Kalau nekat,
Bisa. Apalagi kalau mengingat betapa kecil dan tidak berartinya manusia. Bukankah ketika orang terkena bencana, maka ia tidak ingat lagi materi yang dimilikinya ataupun jabatan yang membanggakannya. Semua juga ditinggalkan dan semua menjadi tidak berarti lagi. Dan satu hal saudara, kalau kita bisa mengosongkan bejana hati kita, kita jadi tidak takut mati. Maka ingat, jangan sampai kita meninggal tetapi masih menggenggam sesuatu. Kalau sampai masih menggenggam sesuatu, kita tidak akan menjadi mempelai Tuhan, karena kita dipandang berkhianat. Yang Tuhan mau, hati kita itu sepenuhnya diberikan hanya bagi Dia atau tidak usah sama sekali. Karena kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Matius 6 ayat 24. Itulah sebabnya, mari kita berkomitmen untuk bisa kudus sekudus-kudusnya dalam segala hal. Supaya semakin berumur, kita semakin tidak bisa berbuat dosa. Ini memang tidak mudah, saudara. Diperlukan latihan yang terus-menerus agar kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita minta agar Tuhan berikan pencerahan sekiranya ada hal-hal yang tidak patut di dalam diri kita yang mengganggu perasaan Tuhan. Sampai akhirnya kita dapat memiliki relasi yang eksklusif dengan Tuhan. Itulah yang dimaksud makna hidup yang sejati. Saudara, berkomitmen hidup kudus juga berarti tidak hidup dalam percintaan dunia. Kalau kita masih ingin begini, ingin begitu, mau ini, mau itu, belum lagi ingin dapat kehormatan, pujian, sanjungan, maka kita pasti jadi rusak. Dan Tuhan tidak bisa merasuki hidup orang yang seperti ini. Coba renungkan, apa toh yang kita cari? Kalau kesenangan dan kepuasan dunia, toh kita tahu tidak pernah bisa membuat kita puas, tetapi justru membelenggu kita. Maka, agar bisa pulang ke surga, mari saudara, kita kosongkan bejana hati kita, supaya kita kudus dan Roh Kudus bisa penuhi hati kita. Sehingga dalam hal apapun, baik dalam mendidik anak, bekerja, bisnis, studi, atau melakukan apapun juga, kita benar-benar bisa hidup dalam kekudusan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.